Sampurasun. Seni beluk merupakan kesenian tembang tradisional Sunda yang sudah hidup ratusan tahun yang lalu. Sehingga tidak heran kalau seni beluk disebut seni buhun, yang artinya sudah berusia tua. Bahkan ada yang menyebut bahwa seni beluk merupakan babon atau cikal bakal lahirnya kesenian tembang Sunda. Di antaranya tembang Sunda Cianjuran yang berasal dari Cianjur, tembang Sunda Ciawian dari Tasikmalaya, dan Cigawiran dari Garut. Pada penyajiannya, seni beluk umumnya banyak mempergunakan nada-nada tinggi dengan suara falsetto, kemudian ditempas oleh juru tempas saling bergantian dan bersahutan, berpadu dengan sengak sesuai dengan ritmik dan irama lagu yang mengalun seperti akapela. Kesenian beluk ini biasa diselenggarakan pada waktu syukuran, terutama syukuran bayi berumur 40 hari setelah kelahiran. Seni beluk dipertunjukkan paling tidak 4 orang dan dibantu oleh seorang juru ilo atau tukang baca wawacan yang ditulis wawacan sendiri dalam huruf pegon berbahasa Sunda. Kesenian beluk tumbuh dan berkembang pada sebuah masyarakat secara turun-temurun yang keberadaannya telah menjadi bagian dari aspek kebudayaan masyarakat pendukungnya. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan fungsinya, seni beluk merupakan jenis kesenian yang berfungsi sebagai sarana ritual. Namun, dalam perkembangannya, kesenian beluk ini mengalami perkembangan dengan adanya perubahan fungsi dari sarana ritual menjadi sarana hiburan pribadi bagi masyarakat yang menikmatinya. Dari penampilannya, ada yang tidak bisa dipisahkan dari kesenian beluk adalah cerita yang disampaikan dalam cerita wawacan. Wawacan adalah buku cerita yang berpatokan pada pupuh. Pada awalnya, kesenian beluk hidup di dalam masyarakat agraris, terutama ladang dan huma. Tetapi pada saat ini, kesenian beluk masih dapat bisa ditemui pada perayaan-perayaan besar, misalnya perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau acara saresehan yang sengaja menampilkan seni beluk. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa seni beluk lahir dari masyarakat peladang atau huma yang saling berkomunikasi untuk menyatakan ada di dalam saung yang berjauhan, mereka saling celup, panggil, atau ngegorowok, berteriak, dan bersahutan. Sebagai gambaran bahwa berkembangnya seni beluk, yakni setelah masuknya pengaruh lagu-lagu pupuh dari Mataram. Gambaran tersebut dikemukakan oleh
Bapak Nip Sukanda bahwa Wiratanu I atau dikenal dengan Dalem Cikundul merupakan leluhur Cianjur yang berasal dari Talaga Majalengka, anak dari Wangsa Goparana, salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat. Wiratanu I hidup di lingkungan keraton, menjadi mantu Sultan Sepuh Cirebon yang bersatu dengan orang Mataram datang ke daerah Cimapak Cianjur kira-kira tahun 1677 atau awal tahun 1678 atas perintah Sultan Sepuh Cirebon. Kehidupan Wiratanu I beserta rombongan dihabiskan di lahan pertanian. Menjelang istirahat atau selesai bekerja, mereka menghibur di sebagai penghilang rasa takut karena masih banyak binatang buas. Mereka melakukan beluk atau membaca wacan yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kuncaraningrat bahwa dalam bahasa Sunda terdapat kesusastraan yang kaya. Bentuk sastra Sunda yang tertua adalah cerita-cerita pantun. Sesudah zaman pantun dikenal dengan zaman wayang dan wawacan-wawacan sebagai pengaruh Mataram Islam. Setelah jatuhnya Pajajaran, cerita-cerita wawacan dalam bahasa Sunda banyak diambil dari cerita-cerita Islam. Dahulu, wawacan ini sering dinyanyikan dan disebut beluk. Karena itu, seni beluk tumbuh setelah masuknya tembang wawacan, dan mereka memanfaatkan pupuk sebagai sumber rumpaka sekaligus dijadikan sebagai sumber kreativitas seni yang kemudian berkembang menjadi seni beluk. Cap